Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang sejarah matematika Mesir kuno. Nah, anggota kami berisikan 3 orang. Yang pertama ada Ayah Siti Asyah, Mas Muhammad Ari Ramdhani, dan saya sendiri Rahmatul Alifah. Lalu materi pertama yaitu tentang sistem bilangan akan dijelaskan oleh Mbak Ayah Siti Asyah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Jadi untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan mengenai sistem bilangan pada masa Mesir kuno. Jadi, bangsa Mesir kuno telah mengenal alat tulis sederhana menyerupai kertas yang disebut papirus. Mereka membuat tulisan berbentuk gambar-gambar dengan menggunakan sejenis pena dengan tinta berwarna hitam atau merah. Nah, jadi tulisan papirus ini muncul itu pada awal tahun 3500 sebelum Masehi. Nah, untuk lebih jelasnya di situ terdapat gambarnya ya. Salah satu gambar papirus yang ditulis dengan pena dan ditulis menggunakan tinta berwarna hitam. Nah, tulisan Mesir kuno sering disebut tulisan hieroglif dan tulisan ini ditemukan dalam bentuk gambar pada papirus ataupun guratan pada batu atau potongan kayu. Nah, jadi sistem bilangan hieroglif ini dapat ditemukan misalnya di kuil-kuil atau di monumen batu dan vas-vas bunga. Mereka memberikan sedikit pengetahuan tentang perhitungan matematika yang dapat dikerjakan dengan sistem bilangan. Seperti itu. Adapun untuk contoh gambarnya, gambar dari tulisan hieroglif ada di sebelah kiri ya di situ. Nah, seperti itu untuk contoh gambar hieroglif itu sendiri yang lahir pada masa Mesir kuno. Next. Nah, untuk mengenal lebih jauh bagaimana sih sistem bilangan hieroglif. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal ya, jadi untuk bilangan hieroglif itu sendiri muncul sekitar tahun 3400 sebelum Masehi. Nah, di sini ada gambar dari simbol-simbol bilangan hieroglif itu sendiri. Jadi gambar-gambar ini merupakan gambar kecil yang mewakili kata-kata ya. Jadi misalnya untuk menunjukkan kata burung dengan gambar burung kecil. Namun sistem tulisan ini tidak mewakili banyak kata, jadi masih hanya terbatas pada simbol-simbol tertentu dengan arti-arti yang tidak banyak pula seperti itu. Misalnya di sini ya, contoh sederhananya ada kalimat aku mendengar anjing menggonggong. Dapat diwakili oleh mata, telinga, kulit pohon, kepala mahkota dan juga anjing. Nah, untuk contohnya bisa dilihat oleh teman-teman sendiri, misalnya ini untuk gambar atau simbol batang. Batang yang berdiri tegak itu menggunakan simbol, melupakan simbol 1, dan untuk gambar yang seperti gambar magnet yang menghadap ke bawah itu simbol bilangan 10. Nah, jadi untuk simbol hieroglif ini penulisannya itu merupakan penulisan matematika kuno, Mesir kuno maksud saya yang bersifat desimal atau berbasis 10 dan didasarkan pada simbol hieroglif untuk tiap perpangkatan seperti itu. Jadi ya untuk simbol-simbolnya itu melambangkan bilangan yang berbasis 10. Next. Nah, adapun misalnya kita ingin mengubah bilangan hieroglif Mesir kuno ke bentuk bilangan biasa, contohnya sebagai berikut. Nah, misalnya di sini ada 2 buah simbol bilangan hieroglif. Nah, di situ terdapat 2 buah simbol tersebut, yang satu simbolnya itu melambangkan bilangan ratusan. Di situ ada 2, jadi 200. Untuk selanjutnya itu ada 7 buah simbol selanjutnya, yang satu simbolnya itu melambangkan puluhan. Di situ ada 7 jadi 70. Dan yang terakhir itu ada simbol yang satu buahnya itu melambangkan bilangan 1, ada 6, maka dijumlahkan jumlahnya 6. Selanjutnya akan dijumlahkan 200 ditambah 70 ditambah 6, yaitu 276. Untuk mempermudah penjelasan atau gambarannya itu ada di sebelah kanan ya. Itu simbol bilangan hieroglif yang disusun menjadi satu yang melambangkan bilangan 276. Next. Nah, selanjutnya akan dikenalkan mengenai cara penulisan pecahan.
Nah, untuk cara penulisan pecahan itu sendiri, nah ini merupakan lambangnya ya. Jadi untuk penjelasannya, pecahan pada Mesir kuno terbatas pada pecahan tunggal. Jadi, belum sekompleks yang kita kenal sekarang. Pada pecahan ini itu, dikenalkan bentuk 1/n. Nah, di mana n-nya itu adalah bilangan bulat dan diwakili dengan simbol hieroglif berbentuk mulut, yang berarti bagian. Nah, untuk bilangan 1 itu sendiri, simbol dari pecahan itu sendiri, diwakili oleh, simbol berbentuk mulut. Nah, di situ ada untuk gambar yang pertama ada gambar mulut dan di bawahnya ada gambar batang tegak berjumlah 3. Maka simbol tersebut melambangkan bilangan pecahan 1/3. Selanjutnya di situ untuk gambar yang kedua sama seperti gambar yang pertama, namun untuk simbol yang bawah atau simbol bilangan, maksud saya simbol tegak itu ada batang tegak itu ada 5, maka melambangkan bilangan 1/5. Dan begitu juga untuk gambar yang ketiga, namun ini lebih kompleks ya, jadi perpaduan dari simbol-simbol bilangan hieroglif yang ada di slide sebelumnya. Di situ ada gambar untuk yang di sebelah kanan ada gambar mulut, berarti 1/, terus yang bawahnya ada 2 simbol bilangan hieroglif dengan satu buahnya itu melambangkan ratusan, maka menjadi 200. Begitu juga selanjutnya, setelah dijumlahkan itu berjumlah 249. Sehingga simbol tersebut melambangkan bilangan pecahan 1/249. Next. Nah, selanjutnya akan dikenalkan mengenai cara penulisan desimal. Di sini akan dikenalkan, jadi seperti yang telah dijelaskan di slide sebelumnya ya, apa itu penulisan desimal. Jadi susunan desimal tersebut ditulis lebih dulu berurutan dari kanan ke kiri ya. Nah, di situ tidak berbeda jauh di penulisan yang sebelumnya. Jadi untuk penulisannya dari kanan ke kiri, di sini kita akan mengubah penulisan desimal dari 46.206. Nah, untuk yang gambar di sebelah kanan yang pertama itu melambangkan satu buah simbolnya itu puluhan ribu. Ada 4 jadi 40.000. Yang kedua itu ada 6 buah, yang satu buahnya itu melambangkan ribuan, di situ berarti 6.000. Dan gambar yang ketiga itu melambangkan satu buahnya itu ratusan, jadi 200. Dan yang terakhir itu ada 6 buah. Yang satu simbolnya itu melambangkan bilangan 1. Jadi ada 6, setelah dijumlahkan jumlahnya menjadi 46.206. Next. Nah, kita akan mengenal bilangan selain bilangan hieroglif yang lahir pada masa Mesir kuno, yaitu sistem bilangan hieratik. Nah, jadi Mesir kuno mengenal angka hieratik pada zaman Kerajaan Baru sekitar 1600 sebelum Masehi sampai 1000 sebelum Masehi. Nah, untuk lambang atau simbolnya itu sendiri ada di gambar sebelah kiri ya, bisa teman-teman lihat. Selanjutnya, next. Nah, ini untuk contoh penulisan angka hieratik sebenarnya tidak berbeda jauh ya, hanya menyalin dari atau melihat dari tabel simbol angka atau bilangan hieratik, kemudian diubah ke bentuk bilangan biasa. Nah, itu misalnya nih, untuk bilangan, jadi ini penulisannya dari kiri ke kanan ya, untuk bilangan 2000 itu disimbolkan oleh simbol bilangan hieratik seperti itu, begitu juga sebaliknya. Jadi untuk simbol bilangan hieratik seperti itu melambangkan bilangan biasa, yaitu 2000. Selanjutnya, simbol selanjutnya itu melambangkan bilangan 700, simbol selanjutnya melambangkan bilangan 60, dan simbol yang terakhir melambangkan 5. Setelah dijumlahkan menjadi 2765. Next. Nah, untuk contoh selanjutnya mengubah dari bilangan pecahan, maksud saya bilangan biasa ke bilangan hieratik atau angka hieratik. Di situ akan diubah dari bilangan 1245. Nah, untuk simbol hieratik yang pertama itu melambangkan bilangan 1000. 1000 maksud saya. Untuk selanjutnya itu ada simbol seperti itu yang melambangkan bilangan hieratik 200. Selanjutnya, simbol ini melambangkan bilangan 40. Dan yang terakhir,
melambangkan bilangan 5. Setelah dijumlahkan menjadi 1245. Next. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rahmawati. Baik, terima kasih kepada Mbak Aas atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian menggunakan sistem bilangan Mesir kuno. Jadi yang pertama akan saya jelaskan adalah tentang operasi penjumlahan. Di sini penjumlahan pada sistem bilangan Mesir itu pada dasarnya sama dengan sistem penjumlahan pada masa kini, hanya berbeda dengan simbolnya saja. Sebagai contoh, di sini pada Mesir kuno, lambang simbol bilangannya itu seperti ini, ada 20-an dan ada 4 satuan. Maka kalau misalnya pada masa kini, kita akan menulisnya seperti ini, yaitu 24. Lalu di sini ada 50-an dan ada 3 satuan, yaitu 53. Kita menulisnya seperti ini. Lalu kita jumlahkan seperti biasa. Kalau misalnya kita jumlahkan pada operasi penjumlahan yang kita tahu pada masa saat ini, berarti 24 ditambah 53 itu adalah 77. Sama dengan penjumlahan pada Mesir kuno, di sini juga hasilnya 77. Karena di sini ada 20-an dan ada 50-an, kita jumlahkan jadi 70-an, dan di sini ada 4 satuan dan 3 satuan, jadi 7 satuan. Jadi kalau misalnya kita baca di sini 77. Seperti itu. Lalu selanjutnya di sini kita punya 30-an dan ada 7 satuan, maka kita tulis 37. Lalu di sini ada 40-an dan ada 6 satuan. Lalu kita jumlahkan, itu hasilnya adalah 80-an dan 3 satuan, yaitu 83. Jadi penjumlahan pada Mesir kuno itu sama dengan penjumlahan seperti saat ini, namun hanya berbeda pada simbol bilangnya saja. Lalu pada pengurangan, dalam sistem bilangan Mesir kuno itu pada dasarnya juga sama dengan sistem pengurangan pada masa kini, dan yang berbeda juga hanyalah simbolnya. Sebagai gambaran, di sini ada contoh, kita akan coba mengurangi 3.221 dengan 2.113. Nah, karena kita tidak bisa membuang 3 di sini dari 1, maka kita akan mengubah 10-an ini menjadi 10 satuan. Itu sama kan? Jadi 10-an dengan 10 satuan, sehingga 3.221 di sini dapat dituliskan menjadi seperti ini gitu. Lalu selanjutnya kita akan menghapus 3 satuan, 10-an, 100-an, dan 2 ribuan dari 3.221. Maka kita akan memperoleh hasilnya yaitu 1.108. Jadi sama aja teman-teman ya. Jadi kalau operasi pengurangan pada Mesir kuno itu pada dasarnya sama seperti operasi pengurangan pada masa kini, hanya berbeda pada simbol bilangnya saja. Lalu selanjutnya yaitu operasi perkalian. Di sini kita akan mengalihkan angka 7 dengan angka 8, yang hasilnya nanti adalah 56. Lalu kita akan mencoba mengalihkannya dengan cara pada Mesir. Nah, di sini tuliskan berturut-turut di sisi kiri dan kanan angka 1 dan angka yang akan dikalikan. Jadi di sisi kiri di sini adalah angka 1 dan di sisi kanan ada angka 7 yang akan dikalikan gitu. Lalu selanjutnya jumlahkan masing-masing angka tersebut dengan dirinya sendiri, lalu tulis di bawahnya. Jadi di sisi kiri tadi ada angka 1, kita jumlahkan dengan dirinya sendiri menjadi 2, lalu di sisi kanan tadi ada angka 7, kita jumlahkan dengan dirinya sendiri menjadi 14, atau yang bisa kita tulis seperti ini, yaitu 10-an dan 4 satuan, dan di sebelah kiri ada angka 2 satuan. Lalu begitu seterusnya hingga jumlahan semua angka di kolom kiri jumlahnya lebih besar atau sama dengan pengali. Nah, kita jumlahkan terus sampai kita dapat di sini pada kolom sebelah kiri itu ada 8 satuan. Nah, jadi kita akan menjumlahkannya terus sampai kolom di sebelah kiri ini jumlahnya lebih besar atau sama dengan pengali. Karena tadi pengalinya adalah 8, maka kita stop sampai penjumlahan 8 di sisi kolom kiri. Lalu tandai angka di kiri jumlahnya sama dengan pengali. Jadi pada kolom ini kita stop untuk menjumlahkan, lalu kita akan tandai seperti tanda yang ini. Lalu jumlahan angka di sebelah kanan yang merupakan pasangan dari angka yang ditandai ini adalah hasil perkaliannya. Jadi perkalian antara 7 dikalikan dengan 8 itu hasilnya adalah 56. Jadi terbukti ya teman-teman untuk perkaliannya. Lalu selanjutnya operasi pembagian. Nah, kita akan membagi angka
56 dengan angka 7, yang hasilnya adalah 8. Nah, kita akan membuktikannya dengan operasi pembagian pada Mesir. Yang pertama, itu tuliskan berturut-turut di sisi kiri dan kanan angka 1 dan angka pembaginya. Di sini ada angka 1 dan angka pembaginya yaitu 7. Lalu kita jumlahkan masing-masing angka tersebut dengan dirinya sendiri, lalu tulis di bawahnya, sama seperti pada perkalian tadi. Jadi di sebelah kiri itu tadi ada angka 1, kita jumlahkan dengan dirinya sendiri menjadi 2, lalu di sisi kanan tadi ada angka 7, lalu kita jumlahkan dengan dirinya sendiri juga menjadi 14. Lalu begitu seterusnya hingga jumlahan semua angka di kolom kanannya itu jumlahnya lebih besar atau sama dengan angka yang akan dibagi. Jadi kalau tadi perkalian itu kita melihatnya pada kolom sebelah kiri, maka kalau pembagian itu kita akan melihatnya dari sebelah kanan. Jadi ketika kolom sebelah kanan ini nilainya itu jumlahnya lebih besar atau sama dengan angka yang akan dibagi, maka kita stop sampai di situ. Lalu kita tandai kolom yang di sebelah kanan. Nah, di sini kita sudah sampai pada angka 56, maka kita beri tanda di sini seperti yang sudah terlihat. Nah, jumlahan angka di sebelah kirinya itu yang merupakan pasangan dari angka yang ditandai tadi adalah hasil pembagiannya. Jadi, pembagian antara 56 dibagi dengan 7 itu hasilnya adalah 8, yaitu jumlahan angka yang ada pada kolom di sebelah kiri. Nah, untuk contoh, jadi sebagai contoh untuk selanjutnya, di sini kita akan membagi 98 dibagi dengan 7 yang hasilnya adalah 14. Seperti cara yang sebelumnya sudah saya jelaskan, di sebelah kiri di sini kita tulis angka 1 dan pada kolom sebelah kanan itu adalah pembaginya. Lalu kita jumlahkan dengan dirinya sendiri. Di sini ada 2 dan di sebelah kanan ada 14. Kita jumlahkan terus sampai kita dapat di sini 56. Nah, di sini kita stop karena jika 56 ditambah 56 itu hasilnya akan melebihi dari 98. Maka kita stop sampai di sini. Lalu kita melipat gandakan jumlahan ini dikerjakan menurun karena 98 itu sama dengan 14 ditambah 28 dan ditambah 56. Jadi di sini karena 98 itu bisa didapat dari penjumlahan menurun ini, jadi 14 ditambah 28 dan ditambah 56, maka kita beri tanda. Nah, maka hasil baginya itu kita juga jumlahkan. Di sini ada 2 ditambah 4 ditambah 8, yaitu sama dengan 14. Jadi hasil pembagian dari 98 dibagi 7, hasilnya adalah 14. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Siti Asia. Kepada beliau, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rama. Jadi untuk materi selanjutnya yaitu akan dijelaskan mengenai tokoh matematika Mesir kuno dan penemuannya. Nah, untuk yang pertama itu ada Thales. Nah, beliau itu hidup pada tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi. Nah, beliau dikenal sebagai ahli geometri, astronomi, dan politik, serta orang pertama yang memikirkan tentang asal mula terjadinya alam semesta. Selanjutnya itu ada Archimedes. Beliau hidup pada tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi. Salah satu penemuannya yaitu beliau mendefinisikan perbandingan antara keliling lingkaran dan jari-jari yang dikenal sebagai pi, yaitu sebesar 3,1429. Untuk tokoh yang berikutnya yaitu ada Eudoxus. Beliau hidup pada tahun 408 sampai 355 sebelum Masehi. Salah satu penemuannya yaitu membuat definisi tentang perakiraan panjang suatu bilangan irasional dengan metode perkalian silang atau cross multiplying. Untuk tokoh matematika Mesir yang selanjutnya itu ada Euclid. Beliau hidup pada tahun 330 sampai 275 sebelum Masehi. Salah satu penemuannya yaitu mengenai teorema-teorema baru pada masa Euclid, seperti teorema untuk kurva-kurva, lingkaran-lingkaran, dan bentuk-bentuk lain, sama halnya seperti garis lurus dan bidang-bidang datar. Next. Nah, untuk tokoh matematika Mesir yang kelima itu ada Pythagoras. Itu beliau hidup pada tahun 582 sampai 496 sebelum Masehi. Nah, perjalanan Pythagoras ke Mesir merupakan salah satu bentuk usahanya untuk berguru, menimba ilmu pada imam-imam di Mesir.
Pitagoras dan murid-muridnya percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini berhubungan dengan matematika. Nah, adapun untuk tokoh yang terakhir yaitu ada Eratosthenes. Nah, beliau hidup pada tahun 276 sampai 194 sebelum Masehi. Nah, dicatat oleh Clomedes dalam On the Circular Motion of the Celestial Bodies sebagai orang yang telah menghitung keliling bumi sekitar tahun 240 sebelum Masehi. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ari Ramdhani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membahas terkait konsep geometri yang berada di Mesir kuno. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas terkait konsep segitiga dan nilai pi yang berada di Mesir kuno. Nah, mungkin bisa ditampilkan poin-poinnya terkait yang berada di segitiga gitu ya. Nah, pada tahun 2450 sebelum Masehi, orang-orang yang berada di Mesir kuno itu telah melakukan perhitungan tentang unsur-unsur segitiga dan menemukan segitiga keramat yang sisi-sisinya itu 3, 4, dan 5. Nah, kenapa segitiga itu bisa disebut keramat? Karena dalam perancangan ini ya, piramida cerpen gitu ya, itu atau ini ya, piramida ini menggunakan konsep segitiga suci Mesir atau square triangle gitu ya. Nah, perbandingan dari square triangle itu yaitu 3:4 banding 5. Nah, sehingga apa ya, itu disebut dengan segitiga keramat di Mesir kuno tersebut. Nah, kemudian segitiga ini juga mempunyai nama lain yaitu segitiga Pythagorean pada piramida Khufu gitu ya. Disebut juga itu sebagai dengan segitiga emas atau the golden triangle. Nah, kemudian ini ada juga nilai pi pada Mesir kuno itu ditemukan pada tahun 1650 sebelum Masehi. Itu nilai pi-nya itu ada 3,16. Nah, ini berawal mula dari perhitungan luas lingkaran gitu ya. Nah, yang itu dengan perbandingan 8/9 kali nanti dikalikan garis tengahnya. Nah, itu akan disinggung pada poin yang terakhir ini gitu. Nah, kemudian sumber informasi yang didapat itu terdapat pada papirus gitu ya. Nah, di sini ada papirus Moskow dan papirus Rin gitu. Nah, untuk papirus Moskow sendiri pada Mesir kuno itu ukuran dari papirus Moskow itu tingginya itu 8 cm dan untuk lebarnya sendiri itu ada 540 cm gitu. Nah, sedangkan untuk papirus Rin itu tingginya itu 33 cm dan lebarnya itu 65 cm. Kemudian dari papirus-papirus yang ada gitu ya, dari 100 persoalan yang berada di papirus tersebut gitu, terdapat 26 soal yang bersifat itu geometris gitu ya. Jadi ada 26 pembahasan terkait nanti geometri pada Mesir kuno gitu. Nah, kemudian untuk ini ya, sebagian ini mungkin sebagian besar pada papirus itu yang notabene itu rumus-rumus itu kebanyakan itu apa ya, rumusnya itu semacam rumus pengukuran atau rumus penghitungan luas gitu ya. Nah, yang pada zaman di Mesir kuno ini untuk luasnya sendiri itu biasanya untuk rumus-rumusnya ini untuk menghitung luas tanah atau isi lembung padi-padian gitu. Nah, kemudian ini yang tadi saya singgung itu luas lingkaran pada ini zaman Mesir kuno itu luas lingkarannya itu bermula dari perhitungan 8/9 kali dikalikan garis tengah gitu ya. Nah, yang sekarang itu disebut sebagai diameter gitu atau 2 kali jari-jari. Oke, next. Nah, ini pembahasan selanjutnya yaitu penyelesaian masalah matematika dengan
pembuktian dari ilmuwan Mesir kuno. Gitu. Nah, ini pada waktu itu berawal dari ini Abraham Piis Golenishev gitu ya. Itu pada tahun 1893 itu membawa ke Moskow gitu ya, terkait permasalahan yang menarik yang terdapat pada papirus Moskow gitu ya. Nah, itu permasalahannya yaitu mengenai hitungan volume dari sebuah limas gitu ya. Nah, dengan ini permasalahannya itu perhitungan volume limas yang itu rumusnya itu yang benar gitu. Nah, itu pada waktu itu juga diperdebatkan untuk perhitungan volume limas gitu. Nah, pada zaman Mesir kuno ini volume limas itu yang notabene itu merupakan ini ya sebuah piramida gitu ya, untuk limas. Di sini kan apa ya semacam bentuk piramida gitu. Jadi alasnya itu berbentuk persegi dan atasnya itu merupakan sisi-sisinya itu segitiga gitu ya. Jadi untuk ini pada kasus ini untuk alasnya itu ini alas perseginya itu kita misalkan dengan A, dan kemudian untuk garis yang menghubungkan alas dengan puncak limas itu merupakan sisi gitu ya, sisi B itu atau ini merupakan ini ya garis pinggir-pinggirnya itu B, kemudian ada ini ya untuk tinggi gitu ya, tinggi dari piramida itu sendiri itu kita misalkan H gitu. Nah, pada ini penyelesaiannya itu pada zaman itu diperoleh untuk rumusnya sendiri itu ada H dikalikan A kuadrat ditambah A kali B ditambah B kuadrat gitu ya. Nah, dengan catatan itu untuk semisal nanti nilai B-nya itu sama dengan 0, itu untuk rumus volume dari piramidanya sendiri itu ada A kuadrat dikalikan dengan H, itu A kuadrat itu alasnya, kemudian sis alas dikalikan tinggi gitu. Next. Nah, ini tadi juga sempat disinggung ya mengenai perhitungan dari nilai pi. Nah, kita jabarkan kembali ya untuk tadi kan bahwasanya luas bermula dari luas lingkaran ya, itu yang perhitungannya itu 8 dibagi 9 dikalikan dengan garis tengahnya gitu ya. Nah, sehingga pada ini waktu itu luas lingkarannya itu diperoleh 8/9 dikalikan D atau diameter gitu ya untuk garis tengahnya. Nah, kita ketahui juga bahwasanya untuk diameter itu kan merupakan 2 kali jari-jari gitu ya. Nah, sehingga kita peroleh untuk ini rumus luas lingkarannya itu 8/9 dikalikan diameter, kita kuadratkan. Nah, kemudian diperoleh 64 dibagi 81 dikalikan ini tadi diameternya itu kita sama dengan 2R gitu ya, sehingga kita peroleh kalau 2R dikuadratkan itu 4R kuadrat. Nah, sehingga kita peroleh 256 dibagi 81 dikalikan R kuadrat. Nah, untuk nilai desimalnya itu kita peroleh 3,16 R kuadrat, atau untuk 3,16 sendiri itu disebut nilai pi gitu ya. Nah, sehingga pada waktu itu nilai pi yang ditetapkan pada Mesir kuno itu 3,16. Nah, next. Nah, kemudian ini ya untuk referensi dari kami sendiri, kita ada Andi, yang ini dari website gitu ya. Ada Andi, kemudian ada kita, ada Supu, dan yang kedua itu berasal dari P2 Unkris gitu ya. Nah, ini terkait data-data yang kita ambil itu atau referensi yang kita gunakan untuk menjelaskan materi pada video ini gitu. Mungkin cukup itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak
Rahmawati. Baik, terima kasih kepada Mas Ari. Cukup sekian dari kelompok kami tentang matematika Mesir kuno. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.